Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua yang tidak terhitung jumlahnya, antara lain berupa kesehatan jasmani, rohani, lingkungan hidup, sehingga dengan modal sehat kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke masjid ini dalam rangka mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini dicatat dan dihitung oleh Allah sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada takmir yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berkegiatan pada hari ini di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, pagi ini saya akan kisahkan, akan menceritakan, akan ceramah yang berjudul mengenal sebagian fitrah manusia berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar fitrah manusia, zakat fitrah, ya. Kita tidak akan cerita zakat fitrah, tetapi kita akan sedikit cerita tentang fitrah manusia. Apa itu fitrah? Dalam kamus Arab Indonesia atau Indonesia Arab yang berjudul kamus, ada kamus Al-Marbawi, ada kamus Al-Munawwir, jadi macam-macam kamus. Fitrah ada yang mengartikan dalam kamus Al-Munawwir, fitrah diartikan sifat pembawaan manusia. Kita lahir membawa bawaan kita, membawa fitrah kita, sudah ada telinganya, ada kakinya, ada matanya, dan seterusnya lah. Pendek kata, kita membawa bawaan dari lahir. Ada setelah kita lahir, itu fitrah menurut kamus tersebut. Nah, kemudian apa saja fitrah yang disampaikan oleh Rasul yang akan kita bahas, yang akan kita ceritakan pada hari ini? Nah, ini sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Al-fitratu khamsun. Al-hitan, al-istihdad, qassus syarib, taklimul azfar, banathul ibid.
Fitrah itu ada 5 fitrah kata Nabi. Apa dia? 1 al-khitan. Yang kedua istihdad. Istihdad asal kata dari hadidun. Hadid itu adalah besi, logam. Jadi istihdad mencukur bulu-bulu. Nah, bulu-bulu yang di sana. Yang ketiga, qassus syarib, memotong kumis, mencukur kumis, bukan jenggotnya. Jenggot justru disunahkan. Itba' Rasul. Mencukur kumis. Taklimul azfar, yang keempat memotong kuku. Yang kelima natful ibid, mencabut bulu ketiak. Nah, ternyata bulu-bulu ini ada yang dicukur, ada yang dipotong, ada yang dicabut. Nah, beda-beda semuanya. Nah, tentu semuanya itu mengandung hikmah tersendiri. Rasul sudah tahu itu semua, sehingga dia yang tidak sekolah biologi, tidak sekolah, pendek kata tidak mengenal bangku sekolah, yang pada waktu itu di Romawiya yang terkenal, ternyata dia belum pernah ke sana. Nah, tetapi hari ini sampai hari ini, apa yang disabdakan, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, silakan teliti, silakan dibuktikan, semuanya akan terbukti kebenarannya. Kenapa demikian? Karena yang disampaikan Rasul bukan dari hatinya, bukan dari kalimatnya, bukan dari pola pikirnya, tetapi adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar kabeh, benar semuanya. Nah, lanjut. 5 macam ini mari kita lihat satu persatu secara garis besar, atau agar supaya kita semakin paham. Kenapa? Karena bagaimanapun ini adalah dasar agama kita, ini adalah ajaran Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi adalah al-khitan. Apa itu khitan? Sunat orang kita bilang, supit orang Jawa Tengah bilang, sepit. Apa itu khitan secara definitif? Syekh Az-Zumahsari dia mengatakan khitan adalah qat'u jildatin allati tutil hasyafah, memotong kulit yang menutupi hasyafah, yang menutupi ujung kemaluan laki-laki, yang menutupi kepala kemaluannya laki-laki. Ini bukan porno, tapi ini ilmu. Dikatakan bahwa itu adalah bawaan. Dikatakan tadi bahwa fitrah, lahir manusia sudah seperti itu. Ada pembawaannya bahwa hasyafahnya, kepalanya, ujung kemaluannya tertutup, ditutup. Nah, kalau khitan berarti qat'u jildatin, kulit yang menutup hasyafah dipotong. Ibarat orang pakai songkok, dibuka songkoknya. Kenapa? Tujuannya adalah bersuci. Kenapa? Kalau tidak dibuka, masih tertutup oleh kulit yang menutupnya, dikala ia buang air kecil, masih ada sisa-sisa air yang terdapat di dalamnya. Padahal hasyafah atau kepala atau ujung kemaluan laki-laki termasuk lahiriah.
termasuk wujud luar, sehingga kita ini kan disuruh agar supaya berwudu, bersuci. Nah, dikala kita kencing, buang air kecil, masih ada sisa di dalam, padahal hasyafa ini adalah termasuk lahiriah, berarti badan kita masih ada najis. Perintahnya suci badannya, suci tempat sujudnya, suci pakaiannya dikala kita beribadah sholat. Nah, oleh karenanya perlu dipotong kulit ini agar supaya dia dikala kita mandi, dikala kita buang air, diceboki, maka dia bisa bersih. Nah, bagi laki-laki wajib, bagi wanita tidak wajib. Khitanun lil zakari wa khitanun lil mar'ah. Khitan itu ada dua macam, khitan bagi laki-laki, khitan pula bagi wanita. Kalau wanita apanya? Qat ujildatin allati fi a'la farjiha. Jadi menggesek kulit yang ada di atas, yang ada di bagian atas kemaluannya. Tapi itu sunnah, berarti tidak dilaksanakan, tidak dikhitan pun dibenarkan. Tapi laki-laki wajib dikhitan. Maka khitan itu wajib. Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wala wa yu'aqabu ala tarki. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kenapa dosa? Banyak dosa yang ia lakukan, banyak dosa yang ia tinggalkan, antara lain dikala kencing masih banyak kotoran yang tersisa. Oleh karenanya dia akan tidak membuat sempurna sholatnya. Kenapa? Badannya masih ada najisnya. Orang lain, orang ahli biologi lain lagi katanya, oh itu untuk hubungan suami istri nanti lebih top, lebih sip. Wah, ya lain lagi. Itu urusannya orang yang cerita tentang masalah itu. Tapi dari segi hukum kita semua sholat, hukum kita berislam, dia adalah merupakan bagian dari kebersihan, bebersih, bersuci. Nah, apakah nabi-nabi dulu juga khitan? Iya. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtatana Ibrahim alaihissalam inda samanuna niswah sananuna sana. Ihtatana telah berkhitan sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, dikala ia berumur 80 tahun, wahtatana bil qudum, dan dia berkhitan dengan pakai kampak. Loh, kok nganggo kampak, Pak? Iya, memang alatnya dulu masih seperti itu. Kalau sekarang kan sudah modern, banyak sekali perkembangan ilmu, sehingga semakin mudah orang melaksanakan syariat Islam. Khitan mudah, tidak sakit, tidak lama. 1-2 hari sudah pakai celana, 1-2 hari sudah bisa lari-lari main bola. Kenapa? Tidak sakit lagi, bahkan mungkin sudah kering, bahkan mungkin sudah sembuh. Nah, kenapa? Teknologi berkembang. Kalau saya masih model dulu, jadi masih pakai pisau, dan kemudian setelah hitan, kemudian dikasih bangkol, kasih cengkal, kasih sabut, diletakkan di depan kain ini sehingga dia tidak terkena oleh sarung. Nah, dulu, sekarang nggak ada lagi. Orang begitu hitan sudah langsung bagaimana caranya si dokter itu supaya luka yang disebabkan hitan tadi itu tidak tergores oleh celana, oleh apa saja, akhirnya dia aman. Bahkan pulang dari hitan sudah pakai celana pendek walaupun masih sakit-sakit dikit. Nah, kan gitu. Ini hitan. Apakah Nabi Muhammad juga khitan? Tuh.
Karena apa? Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikuti jejak langkah, jejak ibadah, jejak agama Nabiullah Ibrahim. Oleh karenanya Nabi Muhammad pun ikuti jejak langkahnya Nabi Ibrahim, sehingga dia pun hitam. Kapan hitannya Nabi? Kok tidak dengar umur berapa dia hitam? Ini kita bisa lihat Syekh Ja'far Hussein dalam Al-Barzanji diceritakan, disyairkan. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifan mahtuna maqtu'an bisurrati biyadil qudratil ilahiyah. Nabi Muhammad dilahirkan nazifan, bersih, mahtunan, dalam keadaan sudah dihitan. Nah, lain dengan kita, lahir masih asli semuanya, masih pakai songkok. Nah, sedangkan Nabi Muhammad tidak, mahtunan, dalam keadaan sudah terhitan, sudah dihitan. Kenapa? Atas bikudratillah, atas kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu termasuk pertanda memang sudah dipersiapkan oleh Allah kesucian, kebersihan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nazifan mahtunan. Kelihatan si bayi ini bersih, tidak belepotan darah, tidak belepotan segala-galanya, tetapi dia bersih. Kemudian mahtunan, dalam keadaan sudah dihitan, dalam keadaan sudah sunat, dalam keadaan sudah sepit. Nah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau Nabiullah Ibrahim sunat, khitan, Nabi Muhammad pun khitan. Kapan hitannya Muhammad? Sejak lahir dalam keadaan sudah mahtunan, sudah dihitan. Siapa yang hitan? Atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini satu. 5, yang pertama adalah khitan, yang kedua istihdad. Apa itu istihdad? Istihdad asal kata dari hadid besi, logam, silet. Silet itu besi. Jadi maksudnya adalah mencukur bulu-bulu kemaluan. Tujuannya apa? Tidak lain ada kebersihan. Nah, bulu kemaluan ternyata tidak dicabuti, tetapi dicukur. Istihdad menggunakan, kalau sekarang pakai silet, pakai alat-alat yang lain, sehingga aman, bersih dan aman. Nah, jadi apakah kita bisa nyukur dewe? Silahkan. Kalau tidak, apakah ada tukang potong rambut itu, Pak? Ya, kita tanya-tanyalah pada ahlinya. Saya pernah dengar ya, namanya ibu-ibu kadang-kadang dia cerita, oh saya pakai tukang. Tukangnya siapa? Ya tentu harus wanita. Atau suaminya dewe dan sebagainya, yang dibenarkan, dibolehkan oleh agama. Nah, jadi yang kedua, istihdad, mencukur bulu-bulu kemaluan. Terang-terangan aja mencukur. Kalau kita bahasa kecilnya, bahasa anak-anaknya, nyukur jembut, katanya, masya Allah. Tapi yang jelas itu sunnah.
Oleh karenanya, dikala sudah tahu bahwa ini ada dalilnya, kita melaksanakan itu di samping kebersihan lahiriah, untung untuk kita di dunia, dan di akhirat masih dapat bonus namanya pahala. Kenapa? Ikut sunnah Rasul. Jadi berkhitan, nyukur rambut itu juga itu adalah ibadah. Karena ini adalah perintah, karena ini adalah aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, jadi al-khitan, al-istihdad, yang berikutnya adalah bisa taklimul azfar atau qassus syarib, memotong kumis, mencukur kumis. Jadi suatu ketika Rasul juga menegur ada sahabatnya itu yang mencukur jenggot, memelihara kumis. Jadi orang-orang selain Islam, seorang kafir zaman dulu menebalkan kumisnya, sampai menutupi lubang mulutnya. Akhirnya kan terjadi kotor dikala dia makan, gak sehat, kelihatan tidak bagus, ya, dan seterusnya. Datang Nabiullah Muhammad memberikan ajaran, kumis dirapikan, dipotong, sehingga dikala dia makan, dia ngomong, tidak akan mengganggu makanan, tidak akan mengganggu omong-omongannya. Nah, ngomong penak, dilihat bagus, bersih dan sebagainya. Nah, ini dipotong atau dibersihkan sekalian juga boleh. Sedangkan jenggot dipelihara. Kenapa Pak Ihsan tidak pelihara jenggot? Mung 1 lembar 2 lembar wis tak cukur wae. Iya, kurang tak cukur wae daripada dipeliharanya 1-2 lembar. Menurut saya kan toh tidak haram dikala kita mencukur jenggot. Nah, sing bagus sunnah Rasul jenggotnya dipelihara, sedangkan syarib, brengos, ini kumis dicukur, dibersihkan. Qassus syarib, ya, mencukur kumis. Kemudian berikut nomor 3. Apa nomor 3? Taklimul azfar, memotong kuku. Nah, memotong kuku. Kenapa kuku harus dipotong? Supaya tidak melekat di dalamnya itu kotoran-kotoran. Karena bagaimanapun orang berkegiatan menggunakan tangan, makan pakai tangan. Dikala kotoran-kotoran ini ada di kuku, dikala kita makan, maka kotoran itu akan bercampur dengan makanan. Bermasalah bagi seseorang, bagi kita manusia, dikala masuk ke dalam perut. Nah, jadilah ia menjadi penyakit. Perlu diketahui juga bahwa kotoran-kotoran ini, tempat yang kotor ini adalah tempat tinggalnya jin kafir. Hati-hati. Jin itu tinggalnya satu di tempat-tempat yang kosong, yang tidak berpenghuni. Omah dibiarkan saja, tidak ditinggali bertahun-tahun, kosong, sepi. Bisa ditinggali oleh para jin. Pekarangan yang kosong bisa ditinggali oleh para jin. Ini satu. Jin kafir, setan tinggalnya di rumah, di tempat yang kosong. Yang kedua, dia tinggal, jin Islam tinggal di rumah-rumahnya orang Islam. Nang di Pak, aku kok tidak pernah lihat. Ya, memang ada batas, ada kasyaf, ada pemele, ada tabir. Dunianya dia dengan dunianya saya berbeda. Di mana di rumah kita? Apakah di pojok rumah? Apakah di mana?
di atap sutuh, di atap rumahnya orang Islam, di sanalah tinggal jin-jin muslim. Nah, ini tempat tinggal. Yang berikut di mana? Dia juga tinggal di pasar-pasar. Orang berkelahi, orang bertengkar, yang ngikuti orang yang bertengkar itu tadi. Setelah orangnya pasar, tempat masuk toko, ternyata di sana rame. Bisa saja dia masih tinggal di sana, tidak ikuti pulang sama orang yang membawa tadi. Di pasar-pasar adalah tempatnya jin, itu riwayat. Berikut di lubang-lubang, tanah berlubang, ya, mungkin di sana ada tempat ular bersarang di sana, ada semut bersarang di sana. Makanya Nabi pun mengajarkan jangan kau kencing di lubang-lubang semacam itu. Lah kalau lubang WC bagaimana? Itu kan memang sengaja dibikin untuk WC. Apalagi zaman modern sekarang, WC-nya tidak bau. Kenapa? Ada cara membuat WC yang bagus, tidak kelihatan lubangnya, tidak kelihatan isinya dari WC itu. Yang ada hanya tempat jongkok aja atau tempat duduk aja. Kenapa? Teknologi sudah mengatasi ini. Lubang-lubang, bolongan-bolongan, rong-rong itu jangan sampai. Itu juga di sana tinggallah si para jin, para setan, jin non muslim ada di lubang-lubang itu. Hati-hati. Makanya dikala kita buang air sudah diajari ada doanya. Nabi mengajarkan agar supaya kita berdoa dikala kita mau buang air. Jangan sampai mengganggu makhluk lain. Kalau kita sudah berdoa, Allah sudah mengatur ini, sehingga bisa saja Allah sudah menyingkirkan makhluk-makhluk yang akan kita tempati untuk buang air. Karena memang kita tidak tahu di mana tempatnya, di mana tempat baringnya. Jangan sampai kita kencingi, kita buang airi di tempat tidurnya, bahkan mereka sedang tidur. Makanya terjadi kadang-kadang ada orang mendadak bermasalah, mendadak sakit, mendadak kena masalah. Ya itu tadi bisa saja diganggu oleh makhluk lain. Karena makhluk lain pun tidak semuanya bisa berhubungan dengan manusia. Ada makhluk-makhluk tertentu yang bisa berhubungan dengan kita. Sama dengan manusia, ada yang ahli lihat Nyai Roro Kidul, lihat makhluk-makhluk di luar manusia, bisa. Tidak semua orang bisa, tapi ada di antara mereka yang bisa bergaul, bisa berkomunikasi dengan makhluk lain. Nah, terus yang nomor 5, jin, setan, para jin kafir tinggalnya di mana? Di tempat-tempat yang kotor. Nah, kalau sudah umum disampaikan oleh Nabi tempat-tempat yang kotor, kuku ini bisa terjadi tempat kotor. Apa-apa bisa menempel, bisa tinggal di dalam kuku ini. Makanya sebaiknya kita tidak usah pelihara kuku. Kenapa? Jangan sampai itu tempatnya kotoran. Tapi kalau dia pandai membersihkan, ya tidak apa-apa. Artinya kalau dia harus membersihkan, sama saja dia menambah pekerjaan. Oleh karenanya kita perlu taklimul azfar, memotong kuku agar supaya bersih dari kotoran. Nah, ini semua adalah cara Rasul menjelaskan dalam hal bawaan manusia sejak lahir. Ternyata bisa terjadi itu ada kotoran. Dikala kita bersihkan, dikala kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Rasul, itu namanya kita melaksanakan ajaran-ajaran Rasul, kita melaksanakan
ibadah. Kenapa? Semua yang diperintahkan Rasul, semua yang diajarkan Rasul adalah termasuk ibadah. Makanya kalau sudah ibadah, maka akan menguntungkan kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Perjalanan hidupnya akan mendapatkan yang namanya pahala. Ono manfaate. Ini dari segi apa namanya fitrah. Fitrah itu kan juga zakat fitrah. Zakat untuk membersihkan diri kita. Jadi fitrah itu termasuk bawaan, termasuk kesucian menurut para ahli, menurut kamus bahasa Arab. Banyak hadis yang menceritakan tentang fitrah. Ada lagi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, dia dilahirkan atas fitrah. Ada pembawaannya, ada yang dibawa. Dia lahir sesuai dengan bawaannya, bawaan sejak lahir. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani. Orang tuanya lah yang membikin dia Yahudi, membikin dia Nasrani, atau membikin dia Majusi, Yahudiyan, au Nasroniyan, au Majusiyan. Dia bisa menjadi Majusi, dia bisa menjadi Nasrani, dia menjadi apa namanya Majusiyan, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi ya semuanya itu adalah di luar Islam. Yahudi, Nasrani, Majusi. Majusi itu yang dikenal dengan katanya adalah menyembah api. Dikala diceritakan Rasulullah lahir, apinya Majusi yang sudah ribuan tahun menyala ternyata mendadak mati, mendadak padam, sehingga orang pada heran, ada apa ini? Ternyata datang Nabi Muhammad yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang pertama tadi adalah Yahudi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua lahir suci. Kenapa suci? Membawa agama suci, membawa agama Allah. Sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah sejak dia masih ada dalam alam arwah. Sebelum dia lahir ke bumi, dia sudah berada di alam arwah. Ditanya oleh Allah, para arwah, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka pada menjawab, bala syahidna, nggih, saya menyaksikan Anda adalah Tuhan kami. Jadi sudah berislam mereka, sudah bertuhankan Allah mereka. Lalu dikala ia sudah mulai berada di dalam janin, itu ada di dalam perut, dikisahkan Nabi dikala umur 4 bulan, nah roh itu datang, dimasukkan ke dalam bayi janin yang ada dalam perut mama, rahim seorang mama, rahim seorang wanita. Masuk di dalam rahim wanita, dia masih berpegang, Allah adalah Tuhanku. Lalu dikala sudah cukup umur, lahir ke dunia, tangannya terlepas. Apakah masih berpegang teguh atau tidak? Nah, yang jelas, yang tadinya tangannya menggenggam, dia terlepas. Kenapa? Bisa saja pengaruh dari lingkungan. Makanya dikatakan Nabi, bapak abawahu, orang tuanya, bisa saja orang tua kandung, orang tua angkat,
orang tua di lingkungan yang mempengaruhi dia sehingga dia menjadi majusi, sehingga dia menjadi Nasrani. Itu bisa terjadi. Nah, dia bisa menjadi Yahudi, bisa terjadi semuanya. Kenapa? Pengaruh. Apakah dipengaruhi, apakah diajari oleh orang tuanya, apakah dipengaruhi atau diajari oleh lingkungannya, atau dia melihat, dia mendengar, dia memikirkan apa yang dia lihat, dia dengar, berpengaruh kepada dia, sehingga ada orang meninggal, ada orang mati dalam keadaan membawa iman sejak zaman azali, sejak zaman roh dia bawa Tuhan Allah adalah Tuhanku, masih dia bawa dalam hidupnya, bahkan makin tebal dikala dia hidup, pengaruh-pengaruh bagus, dan sampai meninggal masih membawa iman, percaya pada Allah adalah Tuhanku. Ternyata ada juga yang lahir pengaruh-pengaruh mempengaruhi dia sehingga dia bertuhankan selain Allah, dikala mati pun masih bertuhankan selain Allah. Makanya amanu wa kafaru, ada yang beriman, ada yang kafir. Kafir itu ingkar, tidak mengakui adanya Tuhan. Padahal dulu waktu kau masih dalam alam arwah, kita semuanya mengakui adanya Allah. Dikala lahir banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak yang dipikirkan, banyak yang disimpulkan. Akhirnya jadilah ia ada yang mati membawa iman, makin tebal imannya, ada yang mati meninggal tidak membawa iman, atau dia beriman selain dari Allah yang pernah ia yakini waktu di alam arwah. Selamatlah orang yang masih dia berpegang kepada Tuhan Allah sejak awal sampai akhir, dia masih bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini saya pikir ini dulu yang dapat saya sampaikan, karena kita juga akan beracara, katanya mau ada yang masuk Islam, ada yang bersyahadat. Mari kita cukupkan sekian saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah itu datang dari saya. Kalau ada yang benar itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikut menyaksikan orang yang mau masuk Islam. Ya, kita alhamdulillah hari ini kita bertambah satu orang lagi teman kita. Saya di sini atau dulu di bawah juga? Hah? Ya. Ya. Satu lagi saksinya mana? Oh, ada. Ya, saksi dari ibu-ibu, saksi dari laki-laki, ya, supaya lengkap. Monggo. Kalau cerita saksi biasanya kalau perempuan 2 orang itu harganya atau nilainya 1 orang laki-laki. Berarti kalau saksinya perempuan semua, maka itu adalah harus 4.
Nah sekarang sudah ada laki-laki, ada bapaknya, ada ibunya. Monggo nanti kalau dalam administrasi mana yang mau dimasukkan silakan ya. Yang jelas sekarang di samping ini yang resmi, ada juga semuanya dan ikut menyaksikan. Baik, namanya siapa Bu? Mbak? Ana Latifah. Siapa? Aan Ana Latifah. Aan. Jadi panggilannya Aan ya. Yo. Tadi beragama apa sebelumnya? Sebelumnya saya memang beragama Islam, terus pindah lagi ke agama Kristen. Kristen ya. Jadi saya tadi dipesan oleh panitia, oleh Amir untuk memberikan sedikit ya prolog atau sebelumnya katakanlah ceramah sedikit tentang masalah masuk Islam. Ya. Orang yang mati, orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan masuk surga. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu dasarnya. Siapa yang akhir ucapannya kemudian dia masuk, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Apalagi sampai sudah pernah Islam dan sudah tahu ya. Tidak perlu saya panjang-panjangkan masalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kita tambahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Isa kalau dalam zaman Kristen kan Isa dianggap Tuhan. Nah, orang Islam cinta kepada Isa bukan karena Isa diakui sebagai Tuhan, tapi diakui Isa sebagai Rasulullah. Makanya sebagian yang pada masuk Islam, loh, wong Islam ngakoni Isa toh? Iya, mengakui bahwa Isa itu adalah dicintai oleh orang Islam, tapi bukan sebagai Tuhan, dia sebagai Rasulullah. Isa lahir anak Maryam. Isa juga waktu kecil diceboki oleh Maryam. Gujala kok gujala kok mam. Itu dianggap tidak masuk akal menurut orang Islam. Tapi menurut orang Nasrani diyakini bagi Tuhan, monggo saja. Nah, pertanyaannya sebelum Isa lahir, sing mengendalikan alam ini siapa wong Gusti Allah dereng lahir? Nah, itu juga jadi masalah sekarang ini. Oleh karenanya banyak saudara-saudara kita yang non muslim, yang Nasrani sudah meninggalkan itu. Kenapa? Tidak rasional. Pernah diceramahkan oleh seorang pendeta di Jerman, dulu adalah 90% Nasrani, sekarang ini tinggal 15% yang Nasrani. Kenapa? Ditinggalkan. Ada yang bukan ada yang masih Islam, ada yang tidak beragama. Sekarang kan di Eropa itu banyak yang tidak beragama, tapi banyak juga yang lari kepada agama Islam. Nah, oleh karenanya berbahagialah sampai bisa kembali kepada Islam. Mudah-mudahan Allah memberkahi Anda di dunia ini maupun di akhirat. Allahumma amin. Nah, oleh karenanya mari kita saksikan bersama syahadat. Syahadat itu penyaksian. Jadi bersaksi Allah adalah Tuhanku, Muhammad Rasulullah utusan Allah, dan Nabi Isa adalah bukan Tuhan tetapi dia adalah Rasul Allah. Ya silakan, sudah siap, sudah pintar syahadat atau belum? Pegang mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah,
bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Isa bahwa Isa adalah Rasulullah. adalah Rasulullah. Amin. Amin. Jadi sudah selesai, mari kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, anugerahkan kepada saya kecintaan terhadap iman. Wa kari ilaihal isyan, dan anugerahkan kepada saya tidak suka kepada dosa, tidak suka kepada ingkar kepada Allah. Allahumma ja'alna muslimin. Jadikan pula saya menjadi seorang muslimin, seorang Islam yang taat kepada Allah, taatan lillah wa taatan rasulillah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah, anugerahkan kepada kami kebaikan fid dunya, di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, anugerahkan kepada kami kebaikan nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari segala macam siksa neraka, apakah itu neraka di dunia maupun neraka di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirnya saya doakan sekali lagi, mudah-mudahan Anda tetap iman Islamnya seumur-umur sampai akhir hayat, sampai nanti di akhirat tetap iman itu di bawah, iman itu adalah dipegang kuat-kuat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksinya mana? Keren. Jadi pensiun. Agak-agak. Dua set dulu. Iya, di Masjid Akbar tiap hari Minggu selalu ada. Yang asisten saya kadang-kadang ya ending ini selama mereka. Terus
tulus ya, ibu salah satu ibu. Sebelah sini. Ya. Iya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wih. Betul-betul bergetar hati saya. Alhamdulillah ya. Saudara kita yang menjadi saksi yang terus di insan Yusuf SN MA terjadi dua Bapak Sodarmo sama Ketua Yayasan terjadi dari Ibu Rustin Aruslim selaku saksi wanita Ibu Cantik Islam. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada jamaah sekalian, dan selanjutnya monggo menikmati hidangan yang telah kami sediakan yang ada di sisi timur samping masjid. Ya. Ya, alhamdulillah, barakallah, selamat ya. Corona macam ni.